Kisah Nabi Muhammad, bagian 153. Tentara Islam. Rasulullah bergerak meninggalkan Mekah menuju ke Hunain. Tanggal 6 bulan Syawal tahun ke-8, 8 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu. Rasulullah pun bergerak keluar dari Mekah. Hari itu genap 19 hari Rasulullah memasuki dan berada di Mekah. Rasulullah bergerak dengan kekuatan sebanyak 12.000 tentara Islam, 10.000 adalah mereka yang berangkat bersama Rasulullah ketika pembukaan Mekah. Selebihnya adalah penduduk Mekah, kebanyakan mereka masih baru menganut agama Islam. Rasulullah telah meminjamkan 100 pasang baju besi dengan kelengkapannya. Sebagai pemegang kendali tanggung jawab Mekah, Rasulullah menunjuk Utab bin Usayyad sebagai amirnya. Menjelang petang seorang prajurit berkuda telah datang menemui Rasulullah dan berkata, "Saya telah naik ke bukit itu dan bukit ini, dan saya telah melihat kabilah Hawazin yang telah bergerak keluar dengan seisi rumah mereka, wanita-wanitanya, unta-unta dan harta-hartanya." Rasulullah tersenyum mendengar laporan itu sambil berkata, "Itu adalah harta rampasan untuk kaum muslimin besok. Insya Allah." Di malam itu secara sukarela Anas bin Abi Mirtad Ganui telah menawarkan dirinya untuk mengawal Rasulullah. Dalam perjalanan mereka ke Hunain, tentara Islam melihat pohon besar menghijau yang dikenal dengan sebutan Zat Anwat. Sudah menjadi adat orang Arab menggantungkan peralatan senjata mereka di situ. Maka kata seorang tentara kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, buatkan untuk kita garis bawah Zat Anwat. Garis bawah seperti mereka juga mempunyai garis bawah Zat Anwat." "Garis bawah," jawab Rasulullah. "Allahu Akbar, Maha Besar Allah. Mengapa kamu berkata begitu?" "Demi Allah yang nyawa Muhammad di tangannya, kata-katamu itu serupa dengan kata-kata kaum Musa di masa lalu. Jadikanlah untuk kami Tuhan, sebagaimana mereka mempunyai Tuhan." Dan Musa berkata, "Sesungguhnya kamu ini kaum yang jahil, sebetulnya inilah tasyabuh. Dan sebenarnya kamu akan mengikuti jalan-jalan orang yang musyrik jahiliyah terdahulu." Ada juga di antara mereka yang berkata congkak. Setelah melihat jumlah tentara yang banyak, "Di hari ini kita tidak bisa dikalahkan lagi." Kata-kata ini tidak disukai oleh Rasulullah. Gelombang, 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 gelombang. Tentara Islam diserang. Tibalah tentara Islam di Hunain pada malam Selasa 10 hari terakhir bulan Syawal. Malik bin Auf telah sampai di Hunain terlebih dahulu. Dia telah menyusun taktik tentaranya di lembah Hunain, dengan meletakkan kelompok penyerang di sepanjang jalan dan pintu masuk, bahkan di seluruh lereng-lereng bukit Hunain dan lorong-lorongnya. Dia memberi petunjuk agar mereka memanah tentara Islam apabila mereka muncul di situ. Di penghujung malam Rasulullah menyusun strategi tentaranya. Rasulullah membagi tentaranya menjadi pasukan-pasukan dan unit-unit. Di awal subuh mereka berjalan menuju ke lembah Hunain. Ketika tentara Islam turun ke lembah, tiba-tiba mereka dihujani anak panah oleh tentara Malik yang telah lama menunggu di situ. Serentak unit-unit tentara musuh menyerbu mereka. Tentara Islam pun kalang kabut mundur ke belakang lari tunggang langgang. Abu Sufyan berkata, kekalahan mereka ini tidak akan berhenti kecuali mereka mundur hingga pesisir Laut Merah. Dalam keadaan kelam kabul Jibiloh atau Kildah bin Junaid berteriak, "Hari ini sihir Muhammad sudah tidak mempan lagi." Rasulullah mengelak ke sebelah kanan sambil berteriak, "Wahai kalian semua, ayo ke sini, aku adalah Rasulullah. Aku Muhammad ibni Abdullah." Yang tetap bersama Rasulullah dalam keadaan kritis ini hanya beberapa orang dari kaum Muhajirin dan keluarga Rasulullah. Dalam situasi yang sangat ketitis ini muncullah keberanian Rasulullah yang tidak ada bandingnya. Rasulullah tampil ke depan kaum kafirin dengan menyambuk keledainya sambil berteriak, "Aku adalah Nabi yang benar, tidak berdusta, akulah putra Abdul Muthalib." Abu Sufyan bin Harits kemudian memegang tali keledainya dan Abbas pun dengan kendaraannya. Keduanya membantu Rasulullah agar keledai tetap terkendali.
Kemudian Rasulullah turun dari keledai dengan tangan memohon kepada Allah sambil berdoa. Ya Allah ya Tuhanku turunkanlah pertolongan-Mu. Gelombang 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 gelombang. Tentara Islam maju kembali meneruskan peperangan. Rasulullah meminta pamannya Abbas yang memiliki suara lantang untuk berteriak kepada semua para sahabat dan tentara Islam yang mundur. Kata Abbas, mana dia para sahabat setia? Demi Allah, ketika mereka mendengar teriakan itu, mereka balik ke depan bagaikan kembalinya seekor lembu yang marah. Jawab mereka semua, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ada juga orang yang mencoba balik menuju Rasulullah dengan untanya. Namun ontanya sudah tidak berdaya karena sesak, maka ditinggalkan saja tunggangan itu, dengan mengambil pedang dan perisai, kemudian melesat menuju ke arah teriakan suara. Setelah terkumpul 100 orang, kemudian mulailah mereka maju untuk menghadapi perlawanan musuh dan terjun dalam peperangan dengan semangat bergelora. Kemudian terdengar teriakan membahana khusus ditujukan kepada golongan Ansor, lebih khusus lagi kepada golongan Bani Harith bin Khazraj. Dengan demikian kelompok-kelompok Islam mulai tampil ke medan pertempuran lagi, sampai situasi medan pertempuran pulih kembali. Kini kedua-dua belah pihak saling menyerang pihak lawannya. Rasulullah melihat ke arah medan pertempuran, nampak begitu sengit dan dahsyat. Masing-masing pihak ingin segera memenangkan pertempuran. Rasulullah bersabda, kini peperangan memuncak. Kemudian Rasulullah mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh sambil bersabda, buta mata kalian. Dengan izin Allah setiap mata tentara musuh terkena lontaran pasir Rasulullah sehingga membuat mereka kalang kabut dan mundur. Gelombang 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 gelombang. Kekuatan musuh terpecah. Tidak berapa lama, setelah Rasulullah melemparkan pasir ke muka tentara musuh, tampaklah kekalahan mereka. Dari pihak Thaqif 70 orang tentara terbunuh. Dengan demikian kaum muslimin memenangkan peperangan dan memperoleh harta rampasan dan peralatan senjata musuh termasuk kaum wanitanya menjadi tawanan. Firman Allah menyebutkan, sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain. Yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. At-Taubah, pukul 9.25. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. At-Taubah, pukul 9.26. Gelombang 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 gelombang. Pengejaran musuh. Sebagian musuh yang kalah melarikan diri ke Taif, kelompok lain lari ke Nakhlah. Sebagian lagi lari ke Autas. Rasulullah segera mengirim satu unit pemburu yang dipimpin oleh Abu Amir Asy'ari. Di sana terjadi pertempuran seru di antara mereka. Di sekitar perkemahan mereka, akhirnya suku musyrikin harus mengakui keunggulan pasukan Islam. Akan tetapi dalam pertempuran ini Abu Amir Asy'ari harus mengalami syahid. Kelompok tentara Islam yang lain memburu kelompok musyrikin yang lari ke Nakhlah dan pertempuran seru terjadi secara sporadis. Tentara Islam akhirnya memenangkan setiap pertempuran. Duraid bin Sama akhirnya juga terbunuh. Dibunuh oleh Rabi'ah bin Rafi'ah. Sedang kelompok yang lari ke Taif, Rasulullah sendiri yang memburunya dan di akhir pengejarannya memperoleh rampasan-rampasan perang yang sangat banyak. Bersambung bagian 150.